أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Sekarang kita ingin menyambung pelajaran berikutnya, membahas tentang syarat membaca Fatihah. Sebahagian ulama Syafi'i menghimpunkan daripada syarat membaca Fatihah itu sampai 12 syarat. Yang mana Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang sangat pokok dalam rukun salat, rukun qauli dalam salat. Mereka menyimpulkan seperti ini. Satu di antaranya adalah at-tartib. At-tartib di sini artinya adalah tersusun. Kalau misalnya ada seseorang mu'allaf mempelajari atau menghafal surah Fatihah, itu harus benar-benar dari ayat pertama sampai ayat ke-7 itu jangan sampai tertukar. Nah, kalau misalnya dalam surah Fatihah itu tertukar, maka wajib bagi seseorang tadi yang membaca Fatihah harus mengulangi Fatihahnya dari awal, atau bagian mana Fatihah yang tertukar ayatnya. Jadi kalau misalkan kita membaca surah Fatihah harus dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh itu harus tersusun rapi. Nah, tidak boleh tertukar. Apalagi tertukarnya itu bisa merubah makna, membuat makna itu menjadi rusak. Kalau seseorang itu sengaja melakukan atau membaca surah Fatihah sampai tertukar, kemudian maknanya pun rusak, itu bisa membatalkan akan sholatnya. Nah, itu diantara syarat yang pertama dalam membaca Fatihah. Kedua adalah tidak terputus. Dalam kita membaca surah Fatihah di dalam sholat itu harus di luar kepala, artinya hafal, benar-benar hafal. Tidak boleh sampai kita membaca surah Fatihah itu terputus-putus. Apalagi kalau misalnya kita membaca surah Fatihah sampai terhenti. Dimaksud terputus di sini adalah terhenti sebentar. Sebentar saja, tapi berhentinya bukan karena nafas, tapi ingin mengulangi atau misalnya bingung ayat apa lagi ingin dibaca misalkan, nah itu pun bisa merusak akan Fatihah. Jadi surah Fatihah, kalau misalnya kita membaca surah Fatihah dalam sholat, itu harus benar-benar teratur dan juga tidak boleh putus. Tidak boleh putus dalam membaca surah Fatihah. Boleh memutus surah Fatihah cuma karena nafas. Selain daripada itu, kalau misalnya sampai agak lama, itu bisa batal sholatnya. Nah, jadi kalau kita membaca surah Fatihah, itu tidak boleh terputus dan hafalan harus benar-benar lancar. Yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya. Di dalam kita membaca surah Fatihah, kita wajib hukumnya bertajwid sebenarnya. Yang paling susah dalam tajwid itu sebenarnya bukan masalah hukum tajwid, tapi dalam bagaimana kita mengucapkan huruf hijaiyah. Bagaimana kita supaya tepat mengucapkan huruf hijaiyah. Itu yang agak susah sebenarnya untuk daerah kita. Mungkin kalau misalnya orang Arab agak mudah. Tapi meskipun orang Arab tidak belajar tajwid, tidak tahu bagaimana mengeluarkan akan batasan huruf-huruf hijaiyah, mereka pun bakal susah juga untuk mengeluarkan huruf hijaiyah. Nah, di dalam surah Fatihah kita harus tahu bagaimana caranya mengeluarkan huruf Fatihah. Cuman ada keringanan. Tidak semua ulama mengatakan harus
fasih. Nanti sebentar lagi akan saya contohkan bagaimana caranya membaca surah Fatihah dan bagaimana cara mengeluarkan huruf-hurufnya. Di antara huruf-hurufnya sebagian ulama mengatakan, contoh misal seperti ini. Huruf qaf. Huruf qaf itu mau fathah, mau kasroh ataupun dhammah, itu membacanya wajib tebal sebenarnya. Contoh misalnya dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, meskipun harokatnya kasroh, harokatnya di bawah, tetap hukumnya membaca huruf qaf tidak boleh tipis, harus tebal. Ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai menyebutkan huruf qaf itu menjadi kaf. Contoh ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebahagian ulama mengatakan bahwasanya ini ucapan tidak fasih. Sebenarnya keliru. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan itu masih boleh. Kenapa? Karena memang penyebutan huruf qaf, apalagi huruf qaf itu kasroh, itu agak susah. Mereka ada yang membolehkan menyebutkan huruf qaf kalau kasroh, kalau memang benar-benar susah, itu boleh diganti dengan kaf. Cuman usahakan kalau misalnya kita bisa mengucapkannya dengan huruf qaf, jangan diganti dengan huruf kaf. Itu bisa mencederai akan Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim itu kaf, ka, ki, ku itu kaf. Kalau qaf, ko, ti, ku, semuanya tebal. Tidak ada tipis, tidak ada tipisnya. Nah, kemudian yang susah menyebutkan huruf Fatihah itu selain qaf kasroh, yang paling susah menyebutkan huruf dot. Nah, huruf dot itu berbeda dengan huruf lo. Lo, do itu berbeda. Bedanya apa? Di antaranya huruf do itu tebal. Dan kalau misalnya kita menyebutkan huruf do, itu lidah kita hampir menempel dengan bagian gusi. Mau gusi kiri atau kanan. Kemudian biasanya kalau misalnya kita menyebutkan huruf bo itu kalau misalnya kita mengambil sisi kanan, berarti ada gelembung di pipi kita. Bo bukan lo. Lo itu bukan bo. Bo itu lidahnya miring, mau ke kanan atau ke kiri boleh. Kemudian pasti ada gelembung di pipinya. Nah, itu penyebutan huruf bo seperti itu, bukan lo. Waladhdallin itu keliru sebenarnya. Cuman karena ulama mengatakan huruf do itu termasuk huruf yang susah, mereka masih membolehkan untuk mengganti. Kalau misalnya orang ini tidak bisa menyebutkan huruf do, mengganti dengan huruf lo. Nah, itu huruf-hurufnya. Dan huruf-huruf yang lain, kebiasaan sebahagian orang Arab pun tidak bisa kadang-kadang mengucapkan huruf ini. Cuman bagi orang kita kadang-kadang itu ada tambahan. Contoh misalkan menyebutkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kebanyakan orang kita menyebutkan itu bukan ih, tapi eh. Bukan i, tapi e. Ihdinas siratal, bukan ih. Ihdinas siratal. Itu menyebutkan huruf hamzah kasroh kemudian bertemu dengan hak mati, itu harus ditekan. Kalau kurang ditekan itu bisa ke e larinya. Penyebutannya bisa keliru. Nah, dan kemudian menyebutkan an'amta. Sebahagian kita kadang-kadang menyebutkannya itu bisa menjadi qalqalah atau bisa menyebut bisa hurufnya itu bertambah. Misalnya an'amta
atau an'amka jadi kaf. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan seperti itulah. Dan perhatikan juga perbedaan menyebutkan huruf sin dan huruf shad. Bismillah itu dengan sin. Sirotol itu dengan shad. Nah, menyebutkan sin, kalau ingin supaya sin itu tepat penyebutannya, itu mulut itu harus dibuka sebenarnya. Contoh misalkan Bismillah. Dalam kita menyebutkan atau misalnya membaca Al-Quran, itu jangan biasakan apabila kita membaca Al-Quran itu mulut itu tidak dibuka. Mulut ini harus dibuka. Jangan seperti ini misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dimunyungkan seperti itu. Bukan dibuka seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim misalkan seperti itu. Nah, memang seharusnya dibuka seperti itu supaya memudahkan kita mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Kemudian lagi itu dalam huruf-hurufnya. Kemudian yang paling penting, kalau misalkan tadi saya sebutkan berapa huruf itu masih boleh lah untuk diganti karena memang orang ini tidak mampu mengucapkannya. Misal seperti tadi. Tapi dalam masalah tasydid, di sini dikatakan syarat keempat adalah menjaga akan tasydid Fatihah. Di dalam Fatihah itu banyak tasydid. Nah, di dalam fikih, di dalam ilmu fikih, ilmu syariat, tata cara sholat, membaca Fatihah itu wajib menyebutkan semua tasydid-tasydidnya. Satu saja yang tidak disebutkan tasydid di dalam Fatihah itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Kalau masalah huruf masih ada toleransi. Tapi kalau masalah tasydid, tidak ada ulama di kitab-kitab yang lain saya menemukan boleh untuk mengurangi tasydid. Contoh misalkan seperti ini. Bismillah dalam kalimat Allah itu ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ada tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim harus dibaca, harus jelas tasydidnya. Ada tekanan. Kalau membaca tasydid itu harus ada tekanannya. Iyyaka Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, huruf dalnya itu ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka ada tasydid, wa iyyaka ada tasydid. Itu harus disebutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dalam penyebutan tasydid di dalam Fatihah itu harus pas. Jangan sampai tertinggal satupun. Ulama mengatakan apabila seseorang meninggal tasydid di dalam Fatihah itu bisa membatalkan sholatnya. Dan kemudian perhatikan waqaf. Apabila kita dari awal kalau membicarakan tajwid, waqaf misalnya dari awal, contoh Bismillahirrahmanirrahim, panjangnya waqaf misalnya 2 alif, maka setiap waqaf kita harus 2 alif, harus tertib, harus teratur seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan penyebutan huruf nun harus hati-hati. Kalau misalnya membaca Fatihah, kita menyebutkan huruf nun itu jangan terlalu tebal. Jadi kalau berhenti itu harus dalam
posisi yang nyaman lah istilahnya. Contoh, jangan seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah ada qalqalah sedikit. Bukan seperti itu sebenarnya. Cukup ditahan, jangan sampai ada mantulan di huruf nun mati itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup seperti itu. Jangan sampai ada mantul. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Penyebutan huruf shad berbeda dengan sin tadi. Kalau sin dibuka. Kalau huruf shad si itu ada gelembung. Di bagian mau di bagian kanan terserah menyebutkannya atau bagian kiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ingat, kalau misalnya dari awal kita waqaf itu hitungannya 2 alif. Maka waladdallin, lin itu pun 2 alif. Jangan sampai kalau misalnya kita dari awal itu cuma 1 alif, kemudian waladhdallinnya itu sampai 3 alif misalkan. Nah, itu sebenarnya keliru dalam masalah tajwid. Cuman insya Allah kalau cuma itu kesalahan tidak menyebabkan batal sholatnya, tidak. Cuma kesempurnaan membaca tajwidnya itu yang keliru. Nah, kemudian lagi di dalam menyebutkan tasydid, di dalam waqaf, kemudian yang perlu diperhatikan masalah kita memanjangkan kalimat waladdallin. Waladdallin ini wajib 3 alif sebenarnya. Wajib 3 alif. Jadi sama dengan 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Jadi lebih panjang. Jadi jangan sampai misalkan kita mengucapkan waladdallin itu malah pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya seperti itu. Nah, kita harus perhatikan yang mana yang panjang kita panjangkan, yang boleh dipanjangkan, yang mana yang pendek tidak boleh kita panjangkan. Yang panjang jangan sampai kita pendekkan, kecuali di kalimat maliki yaumiddin. Boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin. Nah, itu boleh seperti itu. Kemudian syarat yang kelima, bahwa ia tidak berdiam dengan berdiam yang agak panjang, atau misalkan berdiam dengan tujuan yang pendek tapi itu bisa memutus tujuan untuk memutus Fatihah. Kalau misalnya tujuan ada ingin mengulangi, contoh misalkan, oh saya tadi baru saja membaca Fatihah, pas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar, aku mau ulangin aja, kayaknya ada keliru aku membaca Fatihah tadi misalkan. Nah, kalau sudah ada tujuan seperti itu, berhenti sebentar, tapi ada tujuan ingin mengulangi kembali, tapi kemudian misalkan kayaknya benar, aku membaca Fatihah tadi tepat, aku ingin meneruskan lagi. Nah, ini bisa merusak Fatihah. Kalau misalnya berhenti ada tujuan untuk memang mengulangi Fatihah, maka ulangi Fatihah tadi, jangan diteruskan. Jadi ulangi Fatihah sampai selesai. Nah, itu diantaranya syarat kelima. Kemudian yang keenam, membaca setiap ayat-ayat Fatihah, dan termasuk daripada ayat Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau misalkan kita mendengar
Misalnya kita mendengar siaran langsung, misalnya sholat tarawih di Mekah misalkan, kemudian imamnya itu tidak membaca bismillah, karena memang kebanyakan mereka madhabnya tidak seperti kita. Madhab mereka itu kebanyakan mereka madhab Ahmad bin Hambal, sedangkan kita madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk daripada ayat di dalam surah Fatihah. Nah, kemudian lagi adamul lahan. Maksud adamul lahan di sini apa? Tidak melakukan surah Fatihah yang bisa merusak akan makna Fatihah. Melakukan sehingga Fatihahnya ini maknanya rusak. Contoh misalkan ada seseorang melakukan surah Fatihah dengan lagu daerah, contoh misalnya seperti itu, dan kemudian cara membacanya ini kadang-kadang huruf yang pendek karena ingin menyesuaikan dengan lagu dipanjangkan, huruf yang panjang itu dipendekkan. Nah, ada yang sebagian seperti itu, dan kadang-kadang bisa merubah atau mengganti huruf-huruf sebahagiannya, ingin mencocokkan dengan lagunya, seperti itu. Nah, ini bisa merusak akan Fatihah. Di antaranya harus melakukan dengan sesuai dengan lagunya. Jangan sampai melakukan Fatihah itu sehingga merusak akan maknanya, merusak akan hurufnya, atau merusak akan mat atau panjang pendeknya di dalam membaca surah Fatihah. Kemudian yang kedelapan, yang kedelapan ini bahwa adalah membaca Fatihah itu di dalam berdiri. Kalau orang tadi memang mampu berdiri dan orang ini melakukan sholat fardu. Yang dimaksud berdiri ini bagaimana? Maksudnya dari awal membaca ayat Fatihah itu harus dalam posisi berdiri sampai selesai. Tidak boleh satu huruf pun dia tidak di dalam posisi berdiri. Contoh misalkan ada seseorang membaca Fatihah ingin cepat-cepat, misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sambil gerak, sambil ruku karena ingin mengejar waktu misalkan. Memang dia sampai mengucapkan waladdallin tapi sambil gerak. Nah, ini berarti ada sebahagian huruf, bahkan setengah huruf misalkan, huruf Fatihah itu posisinya tidak berdiri. Ini batal. Kecuali misalnya waktu posisi yang seperti tadi dia sudah mengucapkan amin misalkan. Dan ingat, amin itu bukan termasuk daripada ayat Fatihah. Wajib bagi seseorang itu menyebutkan amin. Sebelum menyebutkan amin itu bernafas terlebih dahulu, karena amin bukan termasuk ayat Fatihah. Terlalu cepat, waladdallin, ini sudah gerak, belum berhenti sudah bergerak, ini batal hukumnya. Atau misalkan seperti ini, pengen cepat, setelah ia sujud, misalkan sujud, ingin berdiri, belum posisi benar-benar tegak, belum dikatakan berdiri, dia sudah mengucapkan bismillah. Ini pun tidak termasuk kecuali dia mengulangi kalimat tadi. Kecuali dia mengulangi kalimat tadi, misalkan berhenti sebentar, kemudian mengucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim, diulang dari awal, pas posisi benar-benar berdiri, seperti itu. Nah, ini banyak kejadian seperti inilah. Banyak kejadian seperti ini karena ingin buru-buru. Sebenarnya di dalam kita sholat itu yang paling penting sabar. Itu yang paling penting sebenarnya. Harus sabar, kalimat-kalimatnya itu harus didengarkan. Kemudian lagi huruf-hurufnya itu harus benar-benar pas. Mau itu ucapan, rukun daripada ucapan atau perbuatan, itu harus sabar. Jangan sampai kita sholat itu terburu-buru. Nah, kemudian
Yang kesembilan adalah ini masih di waktu belum? Masih ada waktu. Yang kesembilan, ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, bahwa dirinya mendengarkan akan bacaannya. Nah, ini hukumnya wajib. Mendengarkan bacaan Fatihah itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya mau laki-laki atau perempuan, itu huruf-hurufnya harus terdengar. Kecuali misalnya posisi orang yang sholat ini waktu dalam keadaan hujan misalkan, atau misalnya karena memang masjid atau musola atau rumahnya dekat jalan raya misalkan, karena ribut, itu tidak masalah. Yang penting kalau misalkan keadaannya itu tenang, bacaannya dari bismillah sampai waladhdallin itu semua hurufnya terdengar. Jangan sampai membaca seperti ini. Misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalkan seperti itu. Sebahagian kedengaran, sebahagian kadang-kadang dengan berbisik. Nah, ini bisa membatalkan akan sholatnya. Seperti itu. Harus terdengar semuanya. Meskipun yang sunnah sebenarnya, yang sunnah itu akan diberi pahala apabila huruf yang kita ucapkan itu jelas terdengar. Itu baru diberi pahala. Kalau misalnya hurufnya itu misalkan double, kita misalnya mengucapkan tasbih di dalam Fatihah karena ingin cepat-cepat sehingga hurufnya itu bisa double, atau misalnya sebagian huruf sampai tidak terucap misalkan, itu mengurangi akan pahala. Jadi pahala kita membaca yang sunnah-sunnah di dalam sholat itu kalau kita mendengarkan akan bacaan kita. Tapi kalau Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, kemudian lagi yang ke-10, bahwa ia tidak menyela-nyela zikir selain daripada kepentingan sholat. Dia tidak menyela-nyela di dalam Fatihah zikir selain kepentingan sholat. Contoh misalkan kepentingan sholat, si imam misalnya membaca ayat yang disunnahkan makmum dan imam untuk berdoa apabila seseorang membaca ayat tersebut misalkan. Nah, itu tidak masalah karena itu berhubungan masih dalam masalah sholat. Boleh contoh misalnya si makmum ini membaca Fatihah sudah pertengahan misalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Kemudian ada ayat yang dibaca oleh imam disunnahkan untuk berdoa di sana. Nah, berdoa. Jadi si makmum ini boleh setelah selesai berdoa meneruskan akan bacaan Fatihahnya. Tapi berbeda ceritanya kalau misalkan itu ucapan yang tidak ada hubungannya dengan istilahnya kemakmuran lah, untuk memperbaiki akan sholat tersebut atau menambah pahala daripada sholat tersebut. Misal contohnya di luar daripada kepentingan sholat. Contoh misalkan si makmum ini gelegean, nah, atau bukan gelegean, misalnya contoh bersin, misalnya bersin, kemudian disunahkan memang mengucapkan alhamdulillah. Nah, apabila si makmum ini mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi si makmum ini untuk mengulangi Fatihahnya. Tapi kalau misalnya dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu mengulangi. Tapi kalau misalnya di dalam masih membaca Fatihah, di pertengahan membaca Fatihah, kemudian ia bersin misalkan, kemudian mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi si makmum ini mengulang Fatihahnya dari bismillahirrahmanirrahim. Berbeda ceritanya dengan yang tadi.
Atau misalnya ceritanya imam ini membaca surah yang mana disunahkan untuk sujud misalkan. Si makmum baru setengah membaca Fatihah, ikut sujud bersama imam, sujud tilawah. Kemudian imam ini bangun, itu boleh meneruskan, tidak terpotong Fatihahnya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu di luar kepentingan sholat. Kalau ceritanya imam sujud atau misalnya imam membaca ayat yang disunahkan untuk berdoa misalkan, nah itu masih di dalam kepentingan sholat, boleh. Berbeda ceritanya lagi kalau misalkan ada orang lain, kan kita disunahkan kalau misalnya orang bersin, yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, yang mengucapkan yarhamukallah itu langsung batal. Kenapa? Karena kalimat yarhamukallah itu ada kaf. Kalau bahasa Arab itu kaf khitab, artinya menunjukkan engkau. Kalau alhamdulillah kan artinya segala puji milik Allah. Kalau ini mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati engkau. Nah, karena ada kalimat engkau, sedangkan sholat itu menghadap Allah, tidak menghadap makhluk, hukumnya batal. Mengucapkan yarhamukallah di dalam sholat itu hukumnya batal. Mungkin cukup segini saja. Insyaallah nanti disambung di pengajian berikutnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa kita meningkatkan akan bagaimana kita membaca surah Fatihah di dalam sholat kita. Mudah-mudahan Fatihah kita tambah baik lagi. Amin. Dan selalu kita latih bagaimana agar Fatihah kita itu lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ahyina 'alal islam was sunnah wa tawaffana 'alal iman wat taubah fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi fadli sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.